Shalom, Brancis yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Iwan Lim dalam RHPS Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini, Selasa 10 Mei 2022, bacaan Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perikop, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dan tema pemenungan hari ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ayat yang meneguhkan saya, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Brancis yang terkasih, perikop ini dimulai dari tibanya hari raya pentahbisan Bait Allah atau disebut juga Pesta Hanukkah, memperingati perayaan penabisan kembali Bait Allah oleh Yudas Makabe tahun 164 sebelum Masehi, sesudah pencemaran yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Perayaan ini berlangsung selama 9 hari. Saat itu di pertengahan Desember, saat musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, sebelah timur Bait Allah yang mengarah ke lembah Kidron. Saat itu Yesus dikelilingi orang-orang Yahudi yang menanyakan apakah Yesus adalah Mesias. Hal ini berkaitan dengan tokoh Daud dalam Yeskiel pasal 34 di Perjanjian Lama. Dan Yesus tahu mereka bertanya dari ketidakpercayaan mereka, walau mereka sudah menyaksikan pekerjaan-pekerjaannya, karya ilahi Yesus, bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Sehingga mereka tidak termasuk domba-dombanya. Brancis yang terkasih, Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Demikian juga domba-dombanya mendengarkan suaranya dan setia mengikutinya. Bacaan hari ini mengingatkan saat saya diajak ikut camp oleh brother kiper saya, Bro Agus, yang saat itu masih bekerja di BCA Cilacap, dan saya sebagai nasabahnya. Setiap saya ke BCA dan ketemu beliau, langsung menawarkan saya ikut camp Priskat. Begitu semangatnya menceritakan tentang camp. Waktu itu, saya sama seperti orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan istri saya yang baru pulang dari camp Waberkat ikut terus mendorong saya ikut camp Priskat. Tetap saya bersikeras menolaknya. Saya tidak peka dengan suara-suara yang menyodorkan kebenaran firman Allah melalui camp Priskat. Sungguh, saya berterima kasih kepada Bro Agus yang never give up. Dari mulai saya mendengarkan sampai saya berusaha menghindari kalau pas di teller tidak ada beliau, dalam hati saya, wah aman ini. Saya tidak diajak lagi ikut camp. Tapi seperti ada yang memberitahu, tahu-tahu muncul Bro Agus, langsung ngajak saya ikut camp kembali. Maafkan saya ya bro. Dan akhirnya saat saya bareng istri ke BCA dan ketemu beliau lagi, Bro Agus mengajak kembali, dan pada akhirnya saya menyerah. Oke lah, saya setuju ikut camp. Dan
Puji Tuhan, sampai hari ini saya sangat bersyukur masih boleh berproses menjadi domba yang baik, yang mendengarkan suara Sang Gembala yang baik, Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Prinsip yang terkasih, menjadi refleksi kita hari ini. Apakah kita mengenal Yesus, Sang Gembala yang baik, dengan menjadi domba-domba yang baik, yang selalu berusaha untuk mendengarkan suaranya dan setia mengikutinya? Di saat di tengah begitu banyak suara-suara lain dalam keseharian kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar, sehingga tidak mengherankan kalau kita bisa berlaku seperti orang-orang Yahudi yang selalu bimbang dengan karya Allah dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, buka hati dan telinga kami. Semoga di tengah kebisingan dunia dan kesibukan kami tetap mendengar suara-Mu dengan lebih baik ketika Engkau memanggil kami untuk datang padamu. Bantulah kami menghadapi dunia ini sebagai orang yang tak akan malu menyebut dirinya domba-domba-Mu. Buatlah kami murah hati agar mampu mencintai dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Buatlah kami berkelimpahan agar kami bisa berbagi dengan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Buren yang terkasih. Salam sukacita, berkah dalam.